Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunnar Os. Dan ya, kali ini kita mau membahas pemain-pemain Arsenal yang lagi underperform gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang underperform. Ya, karena menurut saya fans Arsenal ini terlalu negatif ya. Kalau udah kalah sekali itu kesannya kayak udah dunia kiamat itu loh. Jadi ya ini menurut saya kita perlu ada satu perspektif di mana ya kalah, oke. Permainan jelek, oke. Kita perlu apa ya, sebagai fans memberikan kritik kita kepada tim, oke. Tapi eh kalau dari sisi yang saya lihat gitu ya, fans Arsenal ini kalau kalah kritiknya udah bukan kayak kritik apa ya, kritik yang oke lu jelek, tapi lebih ke aduh kiamat dunia, aduh kita nggak akan menang apa-apa lagi, aduh balik lagi seperti 5-6 tahun yang lalu. Iya gitu loh. Jadi kayak kayak berasa dunia ini kiamat dalam konteks sepak bola ini. Kayaknya eh Arsenal tuh kayaknya nggak boleh kalah gitu. Jadi kayak harus menang terus ya. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau mau menang terus ya mending main main PS aja gitu kan. Karena di dunia nyata nggak seperti itu gitu ya. Teman-teman, sebelum saya lanjut lebih jauh ya, perkenalkan dulu buat yang teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Nah, ini jadi ya ini karena saya melihat ya ini di sosial media gitu kan, Facebook, terus di grup-grup, forum-forum grup gitu ya. Saya melihat kayaknya langsung baru kalah sekali aja para apa namanya pasukan Arteta out nih langsung keluar lagi. Saya selalu lucu lah ini para pasukan Arteta out ini, kalau menang itu diem aja gitu kan, kayak ngedumel di belakang gitu kan. Lalu begitu ada satu kalah atau ada satu permainan jelek langsung tuh kan Arteta miskin taktik, tuh kan Arteta apa namanya kepala batu. Yang kemarin-kemarin menang 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 itu pada kemana gitu kan. Jadi inilah menurut saya ya, kalau dari saya ini fans Arsenal ini terlalu, terutama Indonesia kali ya. Kalau di luaran sana masih rada mendingan lah. Di Indonesia ini yang menurut saya kayak kebakaran jenggot banget gitu loh. Sekalinya kalah. Dan bukan hanya Arteta yang kena ya. Menurut saya juga kayak para pemain gitu. Ini juga seringkali menjadi korban bully gitu loh. Eddie Nketiah dulu ya paling sering gitu kan. Lalu juga siapa lagi ya? Dulu itu sempet Lokonga ya, Lokonga juga kena. Terus siapa lagi? Ya ada beberapa pemain lah, dan saat ini sekarang yang lagi kena mungkin sebagai kambing hitam ini kan Gabriel Jesus gitu ya. Yang menurut saya juga eh terlalu berlebihan ya, kritik sebenarnya udah bukan kritik lagi lah, hinaan kepada Gabriel Jesus ini menurut saya agak berlebihan. Kenapa? Karena saya lihat permainan Jesus dari beberapa pertandingan terakhir, gerakan dia masih ada gitu kan, pergerakan dia masih ada, work rate dia masih ada, cuman percaya dirinya ini yang masih belum belum sampai gitu ya. Kayak kemarin lah ini pertandingan melawan apa namanya, pertandingan melawan eh Shakhtar ya. Ada dua kesempatan yang menurut saya menunjukkan bahwa Gabriel Jesus ini masih punya gerakan yang bagus, masih punya naluri yang bagus, hanya saja karena PD-nya dia yang kurang kurang pas gitu ya. Apa yang dia lakukan itu selalu kayak kayak kurang sedikit aja gitu loh. Jadi cuman kurang sedikit itu yang membedakan antara menjadi assist atau menjadi gol gitu loh, dan menjadi
tidak menjadi apa-apa gitu kan. Ini contoh, salah satu contoh ini di sini ketika dia memberikan passing ya, ini memberikan passing kepada Kai Havertz gitu ya. Di sini ini Kai Havertz sudah siap menerima, agak kurang sedikit aja ya kepada Havertz, kurang apa ya, jadi posisinya Havertz itu bolanya itu agak sedikit di depan Havertz sehingga eh, backnya Shakhtar itu bisa mendapatkan bola terlebih dahulu, dan itu hanya beda senti menurut saya ya. Jadi bukan beda meteran gitu ya, cuman beda senti. Jadi ya inilah menurut saya pergerakan Jesus nih masih ada. Satu lagi adalah di sini ya, kesempatan dia di depan gawang ini ya. Ini Jesus nih di depan ini ya. One on one. Ini posisinya sudah one on one dengan kiper ya. Tendangan dia arahnya juga sudah benar, tapi ya sekali lagi kekurangan percayaan diri ini membuat dia ya tendangannya nih jadi agak kurang sedikit gitu loh ya. Jadi sudah berhasil mengecoh kiper. Ya, kiper sudah mengarah ke sebelah kirinya. Jadi kalau saya ngomong dari sudut pandangnya Jesus lah ya. Dari sudut pandangnya Jesus ini kiper sudah bergerak ke kanan. Jadi dia mengarahkan bola ke kiri gitu kan. Cuman tadi sekali lagi kekurang percayaan diri ini yang membuat dia lalu bola itu terlalu sempit ke arah kiri. Jadi masih bisa diantisipasi oleh kakinya kiper gitu. Jadi ya ini menurut saya beberapa pergerakan Jesus ini di beberapa pertandingan masih sangat bagus dan masih membuka peluang gitu ya. Dan menurut saya inilah peran fans justru ya. Disinilah peran fans, bukannya untuk menjatuhkan, justru percaya diri ini kan datangnya dari dukungan fans gitu loh. Jadi kalau dari saya, disinilah peran fans untuk mendukung para pemain kita ini supaya percaya dirinya naik, supaya mereka memang punya semangat gitu loh. Dukungan fans ini yang menurut saya sangat penting sebagai pemain ke-12 itu ya. Jadi ya inilah kalau dari saya apa ya, menurut saya ini peran fans yang sangat penting, yang kalau anggaplah kita Arsenal memang mau beli striker baru gitu kan ya, kan seminimal-minimalnya masih Januari gitu ya. Jadi dari sekarang sampai Januari ya paling enggak kita harus nyemangatin Jesus lah. Kita harus ya bisa gitu loh. Bukan jual ini pemain bapuk, ini nggak guna. Nggak ada satu, nggak ada gunanya gitu kan. Kedua juga mau beli pemain ya masih nanti gitu kan, masih seminimal-minimalnya Januari. Itu pun kalau ada pemain bagus yang dijual gitu kan. Kalau nggak ada pemain yang dijual di Januari, dan rata-rata klub-klub juga nggak ada yang mau jual pemain bagus mereka di Januari gitu loh. Nah ini jadi satu hal yang menurut saya harus kita ubah lah ya, mentalitas ya. Ini menurut saya, ini kritik saya kepada fans Arsenal gitu kan, terutama fans Indonesia gitu ya. Ya jangan apa ya, jangan kayak dunia kiamat lah kita kalah sekali gitu kan. Yang penting kan bagaimana bounce back gitu. Pertandingan kemarin Bournemouth kalah, oke. Permainannya jelek, ya saya juga ngomong permainannya jelek gitu kan. Semua yang salah kemarin itu hari Sabtu berjalan salah, semua yang bisa salah berjalan salah. Lalu kemarin pada saat permainan Bournemouth juga di babak kedua kita kendor banget ya permainannya di babak kedua gitu. Itu yang menurut saya juga satu hal yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi bukan lalu waduh nanti lawan Liverpool ini bakal dibantai habis ya, enggak juga sih kalau dari saya. Saya lebih ke oke, ini perlu diperbaiki sebelum kita melawan Liverpool gitu loh. Jadi ini satu hal yang menurut saya mentalitas inilah tadi.
sebagai fans ini ya kita harus mendukung ya. Oke, kita ada hal-hal yang harus kita lihat, harus kita kritisi. Penting juga kita mengkritisi gitu kan, tapi bukan sampai pada titik tadi ya, menurut saya udah masuk titik bully gitu kan. Terutama kepada pemain-pemain yang menurut saya justru butuh dukungan. Ya, saat ini pemain yang menurut saya butuh dukungan ini Gabriel Jesus. Karena kalau buat saya Gabriel Jesus ini bukan masalah skill. Ya, ini menurut saya dia benar-benar masalah PD. Contoh kayak Havertz aja lah musim kemarin gitu kan. Ketika dia sudah dapat PD-nya, golnya kan datang juga gitu loh. Nah, inilah menurut saya Jesus ini cuma butuh PD. Dan tugas fan di sini adalah mendukung supaya dia mendapatkan kembali PD-nya itu gitu. Udah di situ. Ya. Bahwa nanti pertandingan anggaplah contoh misal besok pertandingan jelek. Oke, kalah. Fine. Setelah itu kita kritisi. Ya setelah kita kritisi ya sudah, next match kita dukung lagi gimana permainannya. Gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki? Para pemain ini tetap harus kita dukung. Untuk tadi kalau menurut saya kita harus ada justru memberi PD ini pada dan saat ini juga satu lagi yang menurut saya akan menjadi bahan bulian sebentar lagi ini menurut saya Trossard gitu kan. Trossard yang awal musim ini mungkin para pendukung Arsenal selalu mengeluh-elukan dan meminta Arteta jadi starter dan beberapa kali jadi starter. Ya ada yang bagus tapi rata-rata kayaknya sebagai starter dia kok lebih mainnya kurang gitu kan. Menurut saya ini juga sebentar lagi bisa jadi dia masuk ke titik bahan bulian gitu. Terutama back pass dia yang satu membuat Saliba kena kartu merah, lalu juga kemarin melawan Shakhtar ada juga satu back pass dia hampir menjadi menjadi titik berbahaya gitu kan bagi David Raya gitu. Nah, ini ya dia harus memperbaiki, tapi dan saya juga mengkritisi bahwa dia harus menerima posisi dia sebagai super sub karena memang peran dia terbaik sebagai super sub gitu loh ya. Itu jadi menurut saya ini yang kita harus ubahlah mentalitas kita sebagai fans, yang menurut saya ya kita dukunglah ini ya Jesus, Trossard, Martinelli juga kan yang kemarin dibully juga Martinelli beberapa kali kan, tapi ternyata di 3-4 pertandingan terakhir menurut saya dia selalu jadi salah satu pemain terbaik di lapangan gitu. Entah dia membuka peluang, menciptakan gol, memberi assist, crossing dia yang bagus gitu kan. Jadi itu menurut saya ya inilah pentingnya kita sebagai fans. Kalau kita memberi dukungan itu makin cepat lah ini para pemain ini bisa dapat PD mereka gitu ya. Ya itu sih dari saya. Jadi dukunglah ya. Kritik ya memang perlu tapi ada batasnya gitu ya. Itulah yang menurut saya kita harus lakukan sebagai fans, dan ya ini sebagai konten kreator juga tanggung jawab saya untuk sebagai fans ini menyuarakan apa sih yang harus kita lakukan gitu loh ya. Ini bukan saya mau sok tahu, bukan saya mau sok ngasih tahu gitu, enggak sih, tapi lebih ke mentalitas kita lah. Yuk jangan kalah sekali terus sudah kayak dunia mau kiamat gitu kan. Ya kalau teman-teman karena kalah lalu takut dibully sama fans lain di luar sana, ya jangan jadi fans sepak bola. Ya, gitu. Ya, fans sepak bola itu kan funnya di situ, serunya di situ. Ya harus bisa, ketika kita bisa memberi bulian, harus bisa menerima juga gitu ya. Jadi mentalnya harus naik level lah gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah mau nonton, terima kasih yang sudah mau dengar keluh kesah saya. Ya itu aja. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.